selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Kariska, bersyukur ya kepada Tuhan karena kita masih dikasih nafas kehidupan, kesehatan, sehingga kita masih bisa ibadah hari Minggu pelayanan anak meskipun secara online. Betul Kariska, banget. apa kabar? Aku kabarnya baik. Kata siapa kabar? Puji Tuhan, baik juga Kak. Kayak Kobus? Kak Betran? Bersyukur ya adik-adik semua kita di sini masih sehat-sehat semua. Kariska dan Katasha dan juga kakak-kakak yang lain tuh rindu banget buat ikut ibadah lagi secara langsung di gereja di ruangan Paulus setiap hari Minggu jam 7 pagi. Kangen banget. Kak. Kayak terakhir ibadah tuh hampir 8 bulan yang lalu ya Kak. Ya ampun lama banget loh itu adik-adik. Adik-adik di rumah semua masih sehat-sehat kan? Semoga adik-adik yang ada di rumah bersama dengan mama dan papa selalu dalam keadaan yang sehat ya Kariska. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu Kariska mau ngenalin loh pelayan kita pada hari ini. Di gitaris ada Kak Yakobus, di kahonis ada Kak Betran, dan di turgos ada Katasha dan juga Kariska. Nah adik-adik, Katasha ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau olahraga nih Kariska, biar nggak ngantuk ya Kak. Kita akan nyanyi lagu dari Terbit Matahari. Tasya, kayaknya masih ada yang lemas nih, masih ada yang ngantuk ya Kak, masih ada yang nguap tadi. Biar kita lebih semangat lagi, kita nyanyi satu lagu lagi di kepak-kepakan sayapnya. Ikutin gerakannya ya. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mau bersaat teduh sejenak ya. Katasha undang adik-adik untuk bersaat teduh, masih dalam posisi berdiri juga ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita sudah masuk ke dalam ibadah ya. Kakak-kakak dan adik-adik yang ada di rumah, kita semua dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Hewan, tumbuhan, dan juga kita semua adalah ciptaannya Tuhan. Maka Tuhan pasti akan selalu menjaga setiap ciptaannya. Seperti burung-burung di udara dan juga bunga-bunga yang ada di padang,
yang selalu dicukupkan kebutuhannya oleh Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kita pun harus beriman bahwa Tuhan pasti akan menjaga dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Untuk itu, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 17, bait pertama dan kedua, Burung Pipit yang Kecil. Masih dalam posisi berdiri, sekarang kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Adik-adik boleh siapkan hatinya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih banyak untuk segala berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami, sehingga Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan kami sekarang boleh beribadah bersama-sama di IHMPA Online GPB Shalom Depok. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Engkau memberkati kami, para pelayan-Mu, dan juga boleh memberkati adik-adik kami yang sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Biarlah apa yang boleh kami panjatkan hari ini, segala pujian dan doa-doa kami boleh berkenan di hadirat-Mu. Inilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekarang boleh duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian hari ini terambil dari Mazmur 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kalau nggak bisa, minta tolong bantuan Mama Papa ya. Ya, betul. Mazmur 13 ayat 1 sampai 6 yang akan dibacakan oleh Kayoan. Mazmur 13 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6 berbunyi demikian. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Demikianlah pembacaan Mazmur pujian kita pada hari ini. Adik-adik, dari Mazmur pujian hari ini kita sama-sama mau belajar bahwa ada kalanya kita merasakan takut dan juga khawatir. Dan kadang juga kita merasa bahwa Tuhan seakan-akan tidak menolong kita. Tapi itu adalah pemikiran yang salah. Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita dan juga nggak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Untuk merespon Mazmur pujian tadi, kita angkat satu pujian yang terambil dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan,
Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, adik-adik yang sudah bisa menulis boleh menyiapkan pulpen ataupun pensil dan juga kertas untuk mencatat firman yang akan didengarkan nanti. Dan juga sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita. Yuk kita sama-sama dengerin firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi, apa kabar? Wah, senang sekali kita ya. Iya, kenapa kita senang? Kenapa kita bersuka cita pagi hari ini? Karena Tuhan tetap memelihara kita dalam keadaan sehat. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Seluruh adik-adik TK yang hari ini sudah di depan laptop atau handphone atau televisinya, kita mau bersyukur kepada Tuhan ya. Hari ini Kain mau cerita-cerita yang seru sekali. Cerita apa ya Kain? Pokoknya ceritanya seru banget deh adik-adik. Kita bersyukur ya, kita tetap beribadah hari ini walaupun di rumah aja, dan kita tetap bersyukur karena kita tetap ibadah kepada Tuhan. Adik-adik kasih dalam Tuhan, sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita yang pinter? Wah iya, Feopan pinter ya. Kita mau menyanyi lagu Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saya mau dengar firman. Kiranya Tuhan menolong saya, memampukan saya untuk mengerti firman-Mu. Ampunkanlah segala kesalahan saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah, kita sudah berdoa, kita akan buka Alkitab kita akan dengar, ada kakak yang akan baca. Adik-adik boleh juga didampingi mama, papa atau kakak bacanya. Dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ya, Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian bunyinya. Pembacaan firman pada hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, adik-adik, Ibrani 11 ayat 1 sampai 7 ini ceritanya begini.
Seru banget adik-adik. Jadi surat ini ditulis kepada orang-orang Kristen yang saat itu sedang menderita, sedang dinakalin. Kadangkala dia kesel. Nah, marah. Kenapa dia marah? Karena rupanya adik-adik jadi orang Kristen itu nggak ada yang nggak suka mereka. Nah, supaya mereka tetap kuat, mereka tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan, mereka harus beriman. Apa tuh imannya Kak Yeyen? Itu Kak, iman. Iman adalah percaya, meyakini, dan ada tindakannya. Oke, ini Tono. Iya, ada tokoh yang di dalam cerita Alkitab ini juga menunjukkan iman mereka yang luar biasa. Siapa dia? Kita lihat. Adik-adik lihat gambar ini. Ini adalah cerita tentang Kain dan Habil, anak-anak daripada Adam. Bapak Habil punya pekerjaan yaitu sebagai penggembala domba. Dan juga dia menggembalakan kambing. Selain itu dia memiliki kambing domba yang banyak. Sehingga dia memeliharanya dengan baik. Lalu dia tahu dia diajar oleh ayah dan ibunya untuk memberikan persembahan sebagai rasa syukur dia. Sebagai rasa beriman dia kepada Tuhan karena dia sudah diberikan pekerjaan yang baik yaitu sebagai penggembala kambing domba. Oh adik-adik dia pilih apa dia? Dia pilih domba yang bagus, domba yang sulung, domba yang giginya bagus, tidak pincang, gemuk banyak lemaknya. Lalu Habil memberikan persembahan itu dengan cara membakarnya. Dan Tuhan Allah sangat senang sekali karena hati Habil memberikan persembahan dengan percaya kepada Tuhan kalau persembahannya diterima Tuhan. Kenapa? Karena dia memberikan yang terbaik dari pekerjaannya itu. Hasil pekerjaannya itu dia berikan yang terbaik dan Tuhan berkenan atas persembahan Bapak Habil. Nah adik-adik, kita juga kalau beri persembahan kepada Tuhan, uangnya jangan dilecek-lecekin gitu. Dirapihkan yang bagus ya, supaya kelihatannya rapih ya. Iya. Yang kedua, ada seorang bapak adik-adik. Bapak ini selalu bergaul dengan Tuhan Allah. Dia senang sekali bercerita dengan Tuhan Allah. Dia curhat kepada Tuhan Allah. Dia cerita semuanya. Kalau dia pagi-pagi bangun tidur, dia cerita kepada Tuhan Allah. Apa yang akan dia lakukan seharian itu. Kalau siang dia menikmati berkat Tuhan, dia cerita lagi kepada Tuhan Allah. Terus kalau malam-malam nih dia mau bobo, dia cerita lagi kepada Tuhan Allah. Dengan doa. Selalu dia apa-apa dia cerita kepada Tuhan Allah. Dengan senang dia cerita. Lalu waktu dia susah dia juga cerita. Lalu hidupnya selalu dia bergaul dengan Tuhan Allah. Dia adalah Henok. Ya. Nah imannya Henok itu kelihatan sekali dengan cara mengandalkan Tuhan. Suatu hari adik-adik apa yang terjadi? Henok itu diangkat ke surga dan dia tidak melewati kematian. Ah, ini adik-adik gambarnya. Dialah manusia yang terangkat ke surga. Artinya Tuhan Allah mengangkat Henok ke surga dan dia tidak mengalami kematian. Dialah satu-satunya manusia. Kalau Tuhan Yesus, karena dia Tuhan, dia hebat. Ini karena Tuhan Allah yang berkenan kepada Henok. Ya, dialah dalam hidupnya yang selalu mengandalkan Tuhan Allah.
Itu Nabi Henokh. Nah, adik-adik, Kak Yeyen, mama, papa, adik-adik juga selalu tuh jangan lupa cerita kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan kita cerita kepada Tuhan. Selalu mengandalkan kepada Tuhan. Jangan lupa Tinis, rajin berdoa ya, dengar-dengaran, selalu itu. Nah, jadi Tuhan Allah senang kepada kita. Kan kalau Tuhan Allah senang kepada kita, Tuhan dapat melakukan apa yang terbaik menurut Tuhan untuk kita. Lalu yang ketiga adik-adik, dalam kitab tadi yang dibaca oleh kakak, ada kakak ya yang baca, itu ada seorang nabi. Dia hidupnya bukan di tepi laut. Dia hidupnya dekat-dekat pohon banyak. Tuhan Allah bilang gini, Bapak Nuh buat bahtera panjangnya 300 hasta. Lalu pilih kayu-kayu yang bagus. Bantu anaknya bertiga, Sem, Ham, dan Yafet. Adik-adik, karena Nuh itu percaya apa yang Tuhan Allah berikan, Tuhan Allah perintah, Tuhan Allah suruh adalah yang terbaik. Oh, Nabi Nuh tidak tanya lagi, dia langsung kerja. Nih, Nabi Nuh sedang mengerjakan pembuatan bahtera yang besar sekali. Karena nanti ada perintahnya. Setelah bahtera ini jadi, tapi adik-adik orang-orang sekelilingnya tuh ngata-ngatain. Ih, emangnya di laut bikin bahtera, emangnya mau hujan, emangnya mau banjir. Nabi Nuh tetap terus aja tuh dia bikin bahtera. Perahu besar adik-adik. Nah, lama sekali Nabi Nuh bikin bahtera. Karena dia pilih yang paling bagus kayunya. Dia buat ada 3 ya, paling bawah, paling tengah, dan atas. Dia 3 lantai. Apa perintah selanjutnya? Setelah bahtera itu jadi, Tuhan Allah bilang lagi kepada Nabi Nuh, bilang apa? Nabi Nuh sekarang pilih sepasang hewan, jantan dan betina. Mulai dari hewan yang besar, apa tuh? Yang belalainya panjang. Iya, bagus. Gajah. Lalu yang lehernya panjang, jerapah. Lalu yang badannya juga besar. Apa yang hitam? Apa? Kera. Kalau sekarang dibilangnya King Kong ya, iya. Lalu ada yang kecil-kecil, ada yang bisa terbang, ya, burung. Semua hewan-hewan darat, hewan-hewan yang hidup di udara, hewan-hewan yang hidup di darat, Tuhan Allah suruh masukkan ke dalam perahu yang tadi dibuat oleh Nuh. 2-2. Semua 2-2 masuk. Paling bawah terus masuk, dihitung sama Nabi Nuh. Semua nggak boleh ada yang tertinggal. Ada harimau, ada singa, ada bebek, ada buaya, ada kuda nil. Apalagi? Ada burung merpati. Burung saja banyak. Burung ketilang, burung merpati, ada burung bangau, ada burung hantu, ada burung. Apalagi? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Burung elang, iya. Yang makanannya daging. Wah, semua. Ya ada sapi, ada kerbau, ada babi, ada kelinci. Wah, banyak sekali. Semua masuk. Nuh memerintahkan anak-anaknya untuk menggiring masuk ke dalam bahtera. Nah, sudah nih adik-adik. Orang-orang liatin di semuanya tuh, tetangganya Nuh. Liatin aja, ini Nuh ngapain ya? Ih, dia mah gitu. Wah, udah. Nah, tinggal deh. Anaknya bertiga, anaknya itu Sem, Ham, dan Yafet sudah punya istri. Dan istrinya Nuh sendiri. Jadi semuanya
Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Semuanya berapa yo? 3 tambah 3? 6. Pinter. Tambah 2? 8. Nah, adik-adik benar. Begitu semuanya masuk, Nabi Nuh terakhir masuk, lalu Tuhan Allah suruh tutup. Waduh, tutup tuh. Ditutup pintunya. Lalu mulai masuk ke dalam. Wah, di dalam rame enggak? Rame, ada yang kukuruyuk. Wah, rame. Nabi Nuh di atas, ya. Setelah semuanya masuk, tiba-tiba ada hujan. Tapi kecil. Hujannya kecil, kata orang di bawah, nggak mau ikut kan? Iya, kecil. Tapi kok nggak berhenti-berhenti? Adik-adik, selama 40 hari, 40 malam, hujan terus-terusan. Wah, hujan terus-terusan. Akhirnya banjir besar. Dan 8 orang itu selamat. Karena dia ada di dalam bahtera yang Allah perintahkan kepada Nuh. Iya. Setelah hujan berhenti, menunggu surutnya banjir, Nabi Nuh lihat, aduh, belum ya. Oh, dilepas burung merpati. Rupanya burung merpati nggak bisa hinggap. Balik lagi, oh belum reda banjirnya. Dikirim lagi. Burung merpatinya datang, tapi di mulutnya itu ada pucuk pohon. Oh, mulai reda. Lalu merpati itu tidak balik lagi. Ternyata sudah mulai surut dan bahtera Nuh dengan keluarganya itu mendarat ya. Artinya bahteranya itu lalu terhenti di sebuah pegunungan namanya Pegunungan Ararat. Nah, di situ apa yang Nuh lakukan adik-adik? Nuh berterima kasih karena dia percaya akan Tuhan. Lalu dia memberi persembahan. Persembahan yang bagus sekali. Nih, pertama hewan-hewan itu keluar dulu semuanya sampai kosong. Lalu Nuh memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur Nabi Nuh kepada Tuhan Allah. Sebab Tuhan Allah sudah menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari peristiwa banjir yang besar. Nah, itulah bukti bahwa iman itu juga harus ada tindakannya. Jangan, saya percaya sama Tuhan Yesus kayak Yeyen. Saya percaya sama Tuhan Yesus kayak Yeyen, tapi nggak mau berdoa. Saya percaya kayak Yeyen dijaga kita kayak sama virus apa, Tono? Virus apa? Corona. Iya, virus corona. Tapi nggak mau apa tuh, ayo. Nggak mau cuci tangan. Habis pegang-pegang, terus kalau keluar nggak mau, aku nggak mau pakai masker, nggak bisa napas. Nah, gimana coba? Ya, kita percaya Tuhan jaga kita, tapi kita juga harus ada usaha. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, 3M itu. Lalu itu adik-adik makan makanan yang sehat. Minum susu. Nah, bukti bahwa Tuhan Allah tidak akan menghukum dunia ini dengan banjir yang besar adalah pelangi. Bisa lagunya, pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Iya, bagus sekali Ea ya. Kita sudah nyanyi lagu pelangi. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengar ya 3 tokoh yang mempunyai iman luar biasa. Kita juga diminta oleh Tuhan Allah untuk beriman kepada Tuhan. Percaya Tuhan jaga. Percaya Tuhan kasih berkat. Percaya Tuhan
nyiapkan berkat. Tapi kalau kitanya males, nggak mau belajar, percaya nanti kita bisa baca. Kalau nggak latihan nggak bisa baca. Selesai ini sama mama, papa, atau kakak, buat seperti ini adik-adik. Jadi buat awan, bahannya apa saja? Buat awan, terus ada tulis iman kepada Tuhan. Di bawahnya ada gambar-gambar pelangi, warna-warna pelangi. Mejiku hibiniu. Kak, aku nggak punya kertas warna. Nggak apa-apa, pakai krayon aja. Kak Yeyen, aku warnanya cuma 3 pensil warna. Nggak apa-apa, nggak usah keluar, pinjam sama temen. Nggak usah, yang ada di rumah saja. Terus kasih pita. Ya, boleh tempel. Jangan lupa diberi nama. Oh iya, setelah itu adik-adik pegang gini kan ya, foto dikirim di grup PA. Jadi kalian tahu, oh dia ikut ya, dia selalu ikutin aktivitas. Jadi kalian hafal namanya tuh ya. Namanya di mana Kak Yayan? Namanya terserah kalian. Boleh di atasnya. Kasih satu lagi. Oh mamanya pinter biasanya tuh, gambar-gambar yang lain lagi boleh ya. Jadi ini adalah aktivitas anak TK yang dibantu oleh mama dan papanya. Dan Yosef bisa gini ya, Elkana bisa gini, Piopan, Selo bisa gini. Terus foto ya, jangan lupa. Oh iya Divanda, Genta, jangan lupa. Siapa lagi tuh? Oh ada Gisel sama Sen. Pinter sekali ya, iya. Gambar, foto gini ya, yang lain-lainnya. Yang sering-sering kirim, bagus sekali adik-adik. Jadi kegiatan kita di rumah banyak. Itulah adik-adik, kegiatan hari ini kita sudah dengar firman Tuhan. Dan kita tetap percaya Tuhan menjaga kita. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman ini disampaikan oleh Kakak Layan boleh menjadi berkat dan boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Dan jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya ya. Sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan bisa disatukan dengan persembahan mama dan papa. Persembahan yang sudah terkumpul bisa dikirimkan ke kantor gereja dari hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 10 sampai 3 sore. Atau dapat ditransfer ke rekening gereja di bawah ini. Sekarang kita akan mendengarkan Warta PA minggu ini. Warta PA yang pertama, kami, kakak-kakak layan Pelkat PA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan kakak-kakak layan yang berulang tahun dari tanggal 19 sampai tanggal 25 Oktober. Tuhan Yesus memberkati. Dan warta PA yang kedua, adik-adik diminta untuk menuliskan absensi kehadiran di kolom komentar YouTube di bawah ini ya Kak Rizka. Contohnya, Tasya kelas 1 sudah beribadah. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa menulis, bisa minta tolong sama mama dan juga papanya. Atau bisa minta tolong sama yang mendampingi juga, Kak. Ya, betul. Warta PA yang ketiga, adik-adik dan mama papa yang mendampingi adik-adik dalam IHMPA online ini, dengan sangat terbuka, kami kakak-kakak layan menerima kritik dan saran terkait IHMPA online ini. Bisa disampaikan via WhatsApp ke kakak-kakak pengurus atau kakak-kakak layan, atau juga bisa mengisi link yang ada di bawah ini. Semua saran dan kritik dari adik-adik maupun dari mama dan papa akan kita terima dengan sangat terbuka dan nantinya akan kita terapkan dalam IHMPA online ini. Dan warta PA yang keempat, adik-adik jangan lupa minggu depan kita masih tetap beribadah hari Minggu Pelayanan Anak secara online jam 7 pagi di channel GPB Shalom Depok. Jangan lupa ya adik-adik. Wah, Kak Tasya, Kak Yakobus, dan Kak Betran, gak kerasa nih kita sudah sampai di penghujung ibadah hari ini. Kita semua dan kakak-kakak semua berharap firman yang sudah tadi disampaikan dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Dan jangan lupa juga untuk mengerjakan aktivitas. Dan juga semoga pujian yang sudah kita naikkan tadi boleh diterima di hadirat Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, adik-adik dipersilakan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu penutup yang terambil dari Kidung Ceria 252, baitnya yang pertama, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu.
Adik-adik kasih dalam Tuhan, setelah kita dengar firman Tuhan, lalu sudah beri persembahan, persembahannya nanti dikirim ke gereja ya. Setelah itu kita mau tutup ibadah pada pagi hari ini dengan doa dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah jaga kami. Terima kasih juga Tuhan sudah selalu menolong kami. Berkati kehidupan kami hari lepas hari. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dengan penyertaan Roh Kudus akan memberkati kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai minggu depan.